ternyata dubes Cina gitu ya, beliau mengatakan bahwa yang terjadi di Uighur itu sebetulnya bukan diskriminasi atau Islamophobia. Oh, terus apa tuh Mas Iya, Ryan? makanya akhirnya Xi Jinping mau mengatakan kita menentang Islamophobia. Tuh, Oh. jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo listeners, gimana nih kabarnya? Selamat datang di podcast kami yang mana pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih tentang KTT Cina dan Arab. Di sini saya sudah bersama rekan saya yaitu Mas Ryan Mujahid Al Farouk dan juga Mas Hafiz Atalah Ramadhani dan saya sendiri Hana Sajidah. Nah, kita akan masuk Mas Ryan. Kira-kira apa sih yang mau kita bahas pada perbincangan kali ini? oh ya, mungkin aku sedikit spill judul kali ya. Tadi Boleh. kan belum disampaikan ya sama moderator gitu. Mungkin biasanya moderator ya. Judul yang akan kita angkat itu sesuai dengan yang tertulis di layar kayak gitu ya. Adalah KTT Cina dan Arab. Apakah murni dukungan atau propaganda? Good. Oke, nah mungkin sebelum bahas lebih jauh gitu ya tentang hubungan Arab dan Cina gitu, kita akan bahas dulu sedikit tentang sejarah kedua negara. Sebenarnya nggak dua sih, karena kan ini Cina dengan negara-negara Arab gitu ya. Berarti antara dua pihak gitu, antara Cina dan juga negara-negara Arab gitu kan. Bicara tentang sejarah atau hubungan diplomatik antara China dengan negara-negara Arab gitu ya, Arab Saudi, kemudian negara-negara Teluk, Uni Emirat Arab gitu dan sebagainya, sebetulnya sudah dimulai sejak 1949 atau lebih tepatnya ketika RRT atau RRC ini mulai berdiri. Oke, nah misalnya di tahun 1922 gitu, kita bisa melihat bahwa Mesir saat itu sudah diberikan kemerdekaan atau sudah mendeklarasikan kemerdekaan Mesir dari penjajahan Inggris kayak gitu. Namun Inggris saat itu masih belum mau meninggalkan Mesir gitu. Sampai akhirnya terjadi juga invasi oleh Amerika Serikat dan juga Prancis gitu ya kepada Mesir, dan baru kemudian Mesir mendapatkan kemerdekaan seutuhnya secara sempurna, berdaulat sampai tidak ada lagi penjajah di sana itu di tahun 1956. Dan ini tentunya juga didukung oleh China waktu itu. Kemudian ada lagi di Lebanon gitu. Lebanon sempat mendapatkan invasi oleh Amerika Serikat di tahun 1958 gitu. Nah, upaya untuk membebaskan diri dari cengkraman Amerika ini, ternyata Lebanon dibantu juga oleh China gitu. Dan akhirnya terbebas dari intervensi oleh Amerika Serikat kayak gitu. Lalu juga misalnya kita bisa lihat di Palestina gitu ya. Sejak 1960 China selalu membela kemerdekaan Palestina kayak gitu. Karena kita tahu bahwa negara Israel kemudian berdiri di China di Palestina itu tahun 1948. Kemudian baru beberapa belas tahun kemudian Palestina baru semakin bisa berdiri kayak gitu setelah pendirian negara Israel tadi. Dan ternyata China pun saat itu mengecam pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh Israel di wilayah-wilayah Palestina gitu. Tidak hanya itu, ternyata hubungan timbal balik ini muncul di tahun 1971. Saat itu China didukung oleh negara-negara Arab untuk masuk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Maka kita lihat saat ini memang ada 5 negara anggota tetap DKPBB, di antaranya ada Amerika Serikat dan juga Rusia seperti itu. Nah, ternyata dari semua kerjasama tadi itu memang terus terjadi secara bertahan dan terus bersambung kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat saat ini sudah berbeda kerjasama antara China dengan Arab di babak baru, terutama di abad 21, sebetulnya memang sudah ada semacam garis yang jelas gitu. Walaupun memang setelah tahun 1970-an itu tidak terlalu signifikan gitu kerjasama antara China dengan Arab, tapi bukan berarti tidak ada, dan memang terus digalakkan kerjasama secara ekonomi. Wah, berarti Cina dan juga negara-negara Arab nih punya sejarah hubungan yang baik ya Mas Ryan secara diplomatik.
di masa lalu gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, sejak RRC dibentuk, mereka juga mendukung pembebasan negara-negara Arab seperti yang dilakukan Cina dalam mendukung kemerdekaannya Mesir gitu ya. Dan kemudian Cina juga mendukung Lebanon pada tahun 1958 atas intervensi dari Amerika Serikat, dan kemudian juga membela kemerdekaan Palestina di tahun 1960. Juga pada tahun 1971 negara-negara Arab mendukung Cina untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi seperti timbal balik ya Mas Ryan ya, yang dilakukan Cina dan Arab. Iya, betul sekali. Nah, sebenarnya ternyata penguatan ekonomi atau kerjasama bilateral antara Cina dengan Arab ini juga sudah terjadi ternyata ya di sebelum tahun 1971 seperti itu. Ya, betul banget tadi Mbak Hana yang sudah dijelaskan tentang sejarah gitu ya. Pasti nggak jauh-jauh dari hubungan lama gitu ya, kayak teman lama. Ibarat kata kita punya teman usia sekarang, kalau misalkan hubungannya bisa erat terus ya karena sudah pernah lama kenal kayak gitu ya. Pun juga tetap terjadi di negara-negara termasuk Cina dan juga Arab kayak gitu. Nah, masuk ke abad ke-21 gitu ya, yang terjadi di Cina saat ini gitu. Bahkan spesifiknya lagi 1 dekade terakhir, hubungan ini menjadi lebih komprehensif, lebih kompleks, lebih banyak gitu hubungan sektornya kayak gitu. Kalau kita bisa lihat di video yang sebelumnya, tadi jelaskan juga sama Mbak Hana tentang hubungan yang terjadi di tahun 1958 itu tidak lepas dari militer karena ada intervensi, juga di tahun 60 terhadap Palestina juga hubungannya tentang militer juga karena membantu kemerdekaan dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi di abad ke-21 ini, seiring dengan berjalannya globalisasi gitu ya, Cina punya apa ya, semacam inisiasi baru gitu. Hubungannya menjadi hubungan yang Lebih kompleks ya, babak baru kayak gitu. Salah satunya dengan keberadaan ini sih Mbak Hana, apa tuh proyek obor. Di tahun 2013 gitu ya. Cina berusaha untuk membuat jalur ekonomi terintegrasi sebanyak kurang lebih 70 negara di Asia kayak gitu. Dan inisiasi ini kemudian berubah nama di tahun 2019 menjadi BRI atau Belt and Road Initiative. Oke. Gitu. Kira-kira apa ya BRI ini Mas Ryan? Oh ya, nanti BRI ini lebih detailnya lagi, lebih jelasnya lagi akan disampaikan setelah ini. Inisiatif Belt and Road atau BRI di Cina diumumkan oleh Presiden Cina Xi Jinping pada September 2013 lalu di Universitas Nazarbayev, Kazakhstan. Belt and Road Initiative Cina atau BRI itu adalah kegiatan ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang beragam yang sebelumnya itu bernama New Silk Road, lalu kemudian dirubah menjadi One Belt One Road. Belt and Road Initiative Cina merupakan salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi pemerintah Tiongkok yang paling ambisius. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi Beijing yang melalui program luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut. Nah, kebijakan ini dikeluarkan juga mengingat perang dagang antar Cina dengan Amerika Serikat yang saling memperebutkan pengaruh politik dan ekonomi. BRI ini memiliki 2 rincian, yaitu jalur sutra ekonomi darat dan jalur sutra maritim berbasis laut. BRI ini menghubungkan Asia, Afrika, Oseania, dan Eropa dengan berbagai infrastruktur yang dibangun. Tiongkok telah mengusahakan dengan mengedepankan sifat kooperatif yang mana akan menguntungkan bersama. Presiden Xi Jinping ini dalam pidatonya menekankan BRI dalam perdamaian dan kerjasama, keterbukaan, dan inklusivitas, saling belajar dan saling menguntungkan. Oke, terima kasih Mas Hafiz yang barusan sudah menyampaikan tentang
apa sih itu BRI dan juga obor kayak gitu. Ternyata tadi yang sudah dijelaskan juga sebetulnya ini bagian dari kelanjutan 4.0 di situ di sana. Oh, iya. Karena teknologi yang dikembangkan dalam proyek BRI ini termasuk infrastruktur dan juga mewadahi investasi di negara-negara Asia, ini selaras dengan apa yang terjadi di Arab Saudi gitu. Makanya kemudian bisa tercipta KTT kayak gitu ya. Ini nanti bahas lebih jauh sih. Nah, inisiasi ini ternyata dianggap sebagai bantuan oleh Arab Saudi gitu. Karena ternyata Mbak Hana, Arab Saudi itu juga punya hal yang bisa dibilang serupa gitu dengan yang diinisiasi oleh China gitu. Namanya adalah Saudi Vision 2030 gitu. Oke. Apa Saudi Vision ini? Apakah sama seperti SDG? Mungkin Oke. Kalau gitu boleh dijelaskan terlebih dahulu terkait Saudi Vision. Saudi Vision 2030 ini aku sedikit spill aja sih. Sebetulnya kalau teman-teman pernah baca atau pernah nonton di YouTube tentang The Line, proyek besar Arab gitu ya. Jadi nanti digambarkan di video itu atau di cerita dalam artikel itu di tanah benar-benar kosong tandus, kalau video itu ya di tanah kosong tandus nanti ada semacam garis gitu. Oke. Itu tuh bangunan panjang, aku lupa ya berapa kilometer gitu ya. Itu isinya adalah bangunan-bangunan yang ada mallnya, ada ada rumah sakit, ada sekolah. Jadi semua terintegrasi di satu titik garis panjang di wilayah Arab gitu. Dan itu subur kelihatannya gitu. Bahkan kalau teman-teman tahu gitu ya, Arab sedang mencanangkan sebuah kapal besar, kapal semacam kapal entah ferry entah apa gitu ya, entah pesiar gitu ya, besar, bentuknya tuh kura-kura, pasti nggak asing toh. Iya, bentuknya kura-kura dan itu akan dikabarkan akan rilis tahun berapa ya, 2030 atau mungkin sebelum itu, dan dia akan terus berlayar tanpa henti. Wow. Itu salah satu contoh dari proyek Saudi Vision ini. Oke, berbicara tentang Saudi Vision 2030, sebetulnya ini adalah cita-cita yang dimiliki oleh Arab Saudi ketika mereka mendapati bahwa minyak yang dimilikinya itu sudah mulai berkurang gitu kan. Ada dampak ketergantungan terhadap minyak sampai akhirnya harga minyak jatuh kayak gitu. Nah, makanya muncullah reformasi Saudi Vision 2030 dan ini merebak ke banyak sektor gitu. Jadi nggak hanya pada sektor ekonomi saja, tapi lebih luas lagi dan lebih beragam lagi kayak gitu. Nah, target dari Saudi Vision 2030 ini diantaranya ada PDB yang meningkat di angka 800 miliar US dollar, kemudian 4 triliun US dollar yang akan diinvestasikan pada sektor non minyak. Kemudian angkatan kerja pada tahun tersebut naik hingga 6 juta pekerja dan mereka berharap juga pendapatan rumah tangga mereka naik hingga 80% kayak gitu. Ada kurang lebih 8 sektor untuk yang mereka cita-citakan berdampak lebih gitu. Di antaranya ada pariwisata, kemudian pertambangan, petrokimia, keuangan, manufaktur, konstruksi, perdagangan dan juga kesehatan. Nah, dari semua sektor tadi dan untuk mencapai visi 2030 itu ternyata ada 3 tema utama yang akan melandasi kinerja mereka gitu berikutnya. 3 tema ini yaitu vibrant society, kemudian ada thriving economy dan ada ambitious nation gitu. Nah, apa itu vibrant society kayak gitu ya? Nah, di sini mereka mencanangkan bahwa masyarakat dapat hidup sesuai dengan prinsip Islam yang moderasi yang menjadi kebanggaan identitas nasional tentunya. Terus prinsip dari Islam moderasi menjadi kekuatan pendorong baik dalam menjalankan nilai-nilai toleransi, disiplin, keunggulan maupun transparansi. Terus yang kedua ada yang namanya thriving economy kayak gitu. Nah, thriving economy itu apa gitu ya? Ini adalah pengembangan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan, di mana kerajaan ingin mengembangkan sektor lain dan melepaskan ketergantungan terhadap minyak kayak gitu. Terus juga pengembangan ekonomi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dari yang awalnya 11,6% menjadi 7%. Terus meningkatkan kontribusi UKM terhadap PDB dari 20%
menjadi 35% dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja gitu ya. Karena kita tahu bahwa Arab Saudi ini betul-betul membatasi aktivitas perempuan, misalnya dilarang pergi sendirian, dilarang menyetir sendirian, dilarang bekerja di luar rumah tanpa seizin suami dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk Saudi Vision ini mereka ingin meningkatkan hal itu gitu ya. Dari yang awalnya cuma 22% karena ada batasan dan menjadi 30% gitu. Nah, kemudian dari ekonomi ini ada beberapa sektor yang mendorong keberhasilannya kayak gitu. Di antaranya ada sektor manufaktur, pertambangan, teknologi dan pariwisata. Dan tema yang terakhir yang tadi ketiga yaitu adalah bangsa yang ambisius atau ambitious nation gitu. Ini merupakan kesadaran pemerintah untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas secara jelas dalam kontrol terhadap proyek-proyek yang memberi pengaruh signifikan bagi perkembangan ekonomi Saudi kayak gitu. Nah, proyek yang memberi pengaruh yang signifikan bagi pengembangan ekonomi ini diperlukan semacam sistem untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Kemudian tujuan Arab Saudi melalui tema-tema tadi itu ya sebetulnya untuk meningkatkan tabungan rumah tangga dari 6% menjadi 10% dari tahun 2022 hingga sampai 2030 kayak gitu. Dan ini meningkatkan kontribusi sektor non-profit terhadap PDB yang awalnya kurang dari 1% menjadi 5% kayak gitu. Yang jelas semua pembahasan tentang Saudi Vision ini memang ditujukan pada ekonomi yang tersistem dari tiga tema tadi kayak gitu. Dan bisa kita lihat yang sedang digalakkan sekarang gitu ya, misalnya ada semacam tembok atau the line gitu ya, jalur kota yang dibikin memanjang di daerah Arab Saudi yang di dalamnya ada pendidikan, sekolah, jenjang menengah dasar sampai tingkat lanjut, kemudian ada kesehatan, fasilitas kesehatan, ada sektor kerja dan sebagainya gitu. Kemudian untuk di lautnya mereka mengembangkan kapal pesiar yang bisa dibilang seperti kota gitu. Karena di dalamnya pun mencangkup seluruh kebutuhan yang ada di kota dan akan berlayar sampai tidak ada batas kayak gitu. Ini semua dalam rangka mewujudkan Saudi yang lebih maju gitu. Karena Pangeran Muhammad bin Salman sendiri setelah dipilih gitu ya untuk memerintah Arab Saudi, dia punya semacam visi atau semacam cita-cita untuk membentuk Eropa baru kayak gitu. Jadi Arab ini akan menjadi jantungnya dunia, harapannya seperti itu, dan juga jantungnya umat muslim sedunia. Wah, baik, terima kasih Mas Ryan atas atas informasinya ya terkait Saudi Vision 2030. Lalu kita balik lagi nih ke KTT Cina dan Arab. Ternyata konferensi tingkat tinggi ini nggak cuma dihadirin sama Cina dan Arab Saudi ya. Ternyata dihadiri juga oleh negara-negara Arab, yaitu terdiri dari 21 pemimpin negara Arab, Sekjen Liga Arab, dan juga pemimpin organisasi lainnya gitu ya Mas Ryan ya. Nah, oke. Dan pembahasan yang ada di KTT kayak gitu ya, ini sebetulnya memang nggak jauh dari apa yang diharapkan oleh Cina gitu. Karena kan Cina yang berusaha membangun, artinya memang dia punya kepentingan, dan kepentingan itu tertuang dalam kebijakan BRI tadi yang udah dijelaskan sebelumnya gitu kan. Misalnya tentang bikin jalur ekonomi yang terintegrasi, katanya Cina mau menyatukan negara-negara Asia, dan lebih besarnya lagi ternyata Cina pun mau menghubungkan antara Asia dengan Eropa. Terus juga Cina berusaha menghubungkan antara Asia dengan Afrika. Ya karena hubungan dengan Afrika, dan itu pasti melewati Timur Tengah kayak gitu ya. Bahkan juga pada saat Xi Jinping menyampaikan pidatonya yang mewakili Cina, dia itu mengatakan berjanji gitu akan membantu negara-negara Arab di tengah krisis yang sedang dialami oleh negara-negara Arab. Dan hal ini disambut baik ya, dan juga direspon positif oleh negara-negara Arab, yang mana mereka menganggap ini adalah berita baik gitu bagi mereka yang sedang mungkin beberapa negara Arab mengalami krisis seperti itu. Betul. Nah, soal pembangunan yang akan dilakukan oleh Cina dan juga Arab
Sebetulnya memang sudah pernah dibuat dalam sebuah framework kerja gitu ya. Namanya framework 1+2+3 gitu ya. Tahu nggak Mbak Hana apa itu? Belum tahu nih Mas. Oh iya, nah framework ini maksudnya 1+2+3. Satu itu mewakili kerjasama di bidang energi sebagai inti kerjasamanya, gitu kan. Terus yang kedua, dua itu mewakili untuk dua sayap utama kerjasama, yaitu pembangunan infrastruktur dan juga mewadahi investasi sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh BRI. Makanya di kita nih di Indonesia ada tuh kereta cepat gitu ya, infrastruktur gitu. Iya, Terus iya, investasi Alibaba dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebetulnya memang kepentingan Cina kayak gitu. Terus yang ketiga, tiga itu mewakili tiga terobosan teknologi yang bakal dikembangin bersama-sama Cina dan juga negara-negara Arab. Apa aja tuh Mas tiganya? Ya, tiga itu meliputi nuklir, pengembangan nuklir yang lebih update atau lebih upgrade kayak gitu ya. Oke. Terus satelit luar angkasa. Kalau mungkin ini jadi saingannya Elon Musk barangkali ya, SpaceX gitu. Dan juga yang terakhir ada energi yang terbarukan gitu. Dan ini semuanya ini sudah menjadi rancangan yang dibuat oleh Cina gitu dalam landasan kerjanya gitu. Dan coba diaplikasikan dalam hubungan KTT ini kayak gitu. Dan kita bisa lihat langsung yang sudah terlaksana gitu. Misalnya ada kerjasama untuk energi yang terbarukan, infrastruktur di bidang pendidikan dan lain sebagainya, dan juga teknologi. Makanya kenapa sekarang ini Cina semakin baik gitu untuk industri 4.0-nya. Bahkan Indonesia tuh bisa dibilang belum sampai sebenarnya 4.0, mungkin 3,5 kali ya, belum sampai 4, betul-betul 4 kayak gitu. Baik, tadi seperti yang sudah Mas Royan sampaikan ya, bahwa Cina ini punya kepentingan gitu kan. Kemudian timbul nih spekulasi dari negara-negara barat, dan juga bahkan seorang Paul Sullivan ya menganggap ini adalah pertemuan terbesar antara Cina dan negara-negara Arab. Dia menganggap bahwa KTT ini tuh hanyalah propagandanya Cina gitu loh, untuk kemudian memberi berita kepada dunia bahwa Amerika itu sudah tergantikan posisinya oleh Cina di Arab Saudi. Dan dia juga seperti memberi apa ya istilahnya, memberi sinyal bahwa Amerika tuh udah tidak di Arab Saudi lagi, udah nggak gitu. pernah ikut campur lagi. Iya, seperti itu. Dan seperti kita tahu ya, Amerika sama Cina ini kan sangat-sangat rival sekali gitu kan. Yang mana mungkin kalau orang yang melihat secara jauh gitu, ketika tidak ada Amerika, di situ ada Cina, mungkin seperti itu ya. Pilihan gitu, kalau nggak Cina Amerika gitu. Iya, seperti itu. Tapi Mas Royan dan Mas Hafiz, seorang tokoh ya dari negara Arab bernama Said Sadek, dia tuh bilang kalau ini tuh bukan sekedar apa namanya, propaganda politik katanya. Ini tuh sebenar investasi. Kerjasama ini memiliki arti yang sangat baik, sehingga dia mengatakan adanya kerjasama antara Cina dan negara-negara Arab itu memberi arti bahwa tanggung jawab atas negara-negara Arab bukan hanya dipegang oleh negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Ketika Arab memiliki masalah atau misalnya dia terjadi krisis yang serius, Arab masih punya istilahnya ya, bahasa kalau kita agak kasar bahasanya backup, Mas Royan dan Mas Hafiz. Jadi kalau misalnya Amerika nggak bisa bantu, mereka masih punya Cina, seperti itu kata Said Sadek. Mungkin ini juga apa ya, tadi kan sempat ada perdebatan gitu ya antara Paul dengan Said Sadek gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalkan kita melihat dari studi kasus yang terjadi di Sri Lanka misalnya Mbak Ana, ketika ada Cina datang ke Sri Lanka untuk membantu bikin pelabuhan infrastruktur di sana, yang terjadi malah sekarang pelabuhannya dimiliki oleh Cina gitu. Apakah ini akan terjadi untuk Arab berikutnya? Apakah Arab bisa kita analisis ya Mas Ryan ya. Tapi mungkin ini akan lebih baik karena posisinya Arab punya kapasitas lebih ketimbang Sri Lanka, barangkali seperti itu. Betul, dan juga dia lebih kuat ya dalam beberapa sektor daripada Sri Lanka gitu. Dan KTT ini kan tadi udah jelaskan Bahana juga, ini bukan satu negara nih, bukan Arab dan Cina aja. Pasti ada apa ya, bantuan dari negara Arab lainnya gitu. Kalau misalkan ternyata Arab akan dijadikan korban berikutnya. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Iya, semoga tidak seperti itu ya. Nah, yang menarik gitu ya, yang menarik lagi dari KTT Arab dan Cina ini ternyata teman-teman Mbak Hana dan Mas Hafiz ya, Xi Jinping mengatakan bahwa
beliau mau mendukung upaya untuk melawan Islamofobia gitu. Jadi sempat disinggung nih tentang Islamofobia yang terjadi di belahan dunia, entah di mana kayak gitu ya. Bahkan Xi Jinping ini mengatakan kita harus mau menentang dan melawan keras atas upaya Islamofobia itu apa definisinya? Definisinya adalah ketakutan berlebih Iya, gitu loh oke, terhadap Islam. Nah itu harus segera dilawan, ditentang gitu ya. Entah aku nggak, kita juga nggak tahu nih kenapa Xi Jinping mengatakan seperti itu gitu. Tapi yang jelas itu terjadi kayak gitu kan. Dia juga berusaha untuk meningkatkan deradikalisasi gitu dan menolak mengaitkan kegiatan teror dengan etnis atau kelompok tertentu pun agama kayak gitu ya. Dan juga Xi Jinping ini berjanji mau membantu dan mengakui kemerdekaan Palestina gitu. Ini mungkin bisa dibilang sesuai dengan apa yang tertuang dalam Konstitusi Indonesia. Oh ya, Tuh. betul. Nah, selain itu juga Xi Jinping mengatakan mau mendukung garis perbatasan 1967 gitu ya, dan mendukung solusi dua negara. Berarti Xi Jinping ini ya setuju atas Iya. resolusi tersebut. Iya, ngomong-ngomong mungkin ini perlu diperdalam kali ya. Apa Iya, itu garis perbatasan 67 dan juga solusi dua negara? Baik. Ah, Jadi kalau misalnya kita membahas mengenai garis perbatasan pra 1967, itu kita nggak bisa kita nggak bisa lepas dari membahas juga mengenai solusi dua negara. Nah, sebenarnya apa sih solusi dua negara ini dan juga perbatasan 1967? Jadi kita akan mulai dulu dari pengertian solusi dua negara ya. Solusi dua negara itu adalah salah satu opsi solusi untuk konflik Israel-Palestina dalam isinya itu adalah menyerukan untuk dibuatnya dua negara untuk dua warga. Jadi dengan solusi dua negara, negara Palestina berdampingan dengan Israel di sebelah barat Sungai Yordan. Perbatasan antar negara masih dipersengketakan dengan pemimpin Palestina dan Arab gitu kan. Yang mana mereka belum setuju nih dengan hidup berdampingan antara warga asli Palestina juga dengan Yahudi di sana. Maksudnya dengan masyarakat Israel seperti itu. Nah, kemudian sejarahnya terkait solusi dua negara ini, kenapa bisa ada opsi seperti itu? Karena awalnya adalah usulan awal untuk pembentukan negara Yahudi dan Arab di mandat Britania atas Palestina. Mandat Britania atas Palestina ini tuh diajukan pada laporan Komisi Pil tahun 1937 dengan mandat Britania tetap menguasai wilayah kecil termasuk Yerusalem. Nah, usulan ini tuh yang tadi ditolak itu sama masyarakat Arab di Palestina. Namun pemimpin Yahudi pada saat itu menyetujui gitu untuk hidup berdampingan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian pemisahan diusulkan lagi nih pada rencana pembagian PBB tahun 1947 untuk Palestina. Rencana ini mengusulkan untuk dibagi jadi 3 wilayah ya. Malahan Yerusalem itu jadi kuasanya internasional. Kemudian rencana pemisahan tersebut diterima nih akhirnya oleh pemimpin Yahudi. Masih sama ya, pemimpin Yahudi dulu yang nerima. Namun masih ditolak oleh pemimpin negara-negara Arab dan Palestina. Nah, pada akhirnya Arab dan Palestina menentang setiap pemisahan Palestina dan adanya negara Yahudi di daerah tersebut. Dan akhirnya pecahlah perang Arab Israel 1948. Itu tujuannya karena masing-masing ingin mempertahankan wilayah kekuasaannya. Ingin sama-sama menguasai wilayah sengketa. Seperti itu. Perang dan kemudian perang berakhir dengan adanya perjanjian gencatan senjata tahun 1949 yang mana tadi perang itu karena sama-sama masih keras kepala mau menguasai wilayah sengketa sehingga solusi dua negara ini masih juga belum disepakati dari pihaknya negara Palestina itu sendiri gitu kan. Nah, kemudian kita akan mulai membahas mengenai garis perbatasan
1967. Apa sih itu gitu ya? Tapi kita nggak bisa juga nih lepas dari ngebahas tentang garis perbatasan buat negara Israel sepanjang masa gitu kan, yang mana dari masa ke masa ini perbatasan di peta gitu ya, garis perbatasan negara Israel di peta itu semakin zaman, semakin masa itu semakin berlipat ganda gitu, karena menang perang dan okupasi wilayah yang terus-terusan berlanjut. Nah, dari awal Israel itu mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara, perbincangan mengenai bahasan batas-batas wilayah negara itu belum juga selesai. Perang, perjanjian, okupasi wilayah itu terus terjadi dan juga terus mengubah bentuk negara Yahudi dari waktu ke waktu. Nah, tanah yang mana diduduki oleh Israel, yang sekarang jadi wilayahnya Israel, itu dulunya adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman yang dikuasai Turki selama berabad-abad. Namun pada Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman itu runtuh, yang mana menyebabkan wilayah-wilayah yang dikenal sebagai Palestina, tapi bagi orang Yahudi itu disebutnya sebagai tanah Israel, ya, itu diserahkan ke Inggris untuk dikelola oleh kekuatan sekutu yang menang perang. Nah, kemudian hal itu segera disahkan kan sama Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Inggris tuh sebenarnya diamanahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk mempersiapkan pendirian sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Nah, tapi hal tersebut ada note-nya. Liga Bangsa-Bangsa minta langkah yang dilakukan tolong tidak mengurangi hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi di sana, seperti itu. Nah, akhirnya pada tahun 1930-an gitu muncullah Nazisme dan juga kebangkitan nasionalisme Arab Palestina, ditambah juga adanya populasi kecil Yahudi di Palestina. Akhirnya ada Nazisme tadi memperlihatkan sebuah peningkatan kekerasan Arab Yahudi di Palestina. Inggris kemudian menyerahkan masalah tersebut pada PBB, ya, Liga Bangsa-Bangsa sudah berubah nama menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pada tahun 1947 mengusulkan pembagian Palestina menjadi 2 negara nih. Nah, ini tadi ya seperti yang sudah dibahas, solusi 2 negara pada tahun 1947. 2 negara, satu Yahudi, satunya Arab, dengan wilayah Yerusalem, Bethlehem itu jadi kota internasional. Nah, tadi sudah disebutkan di solusi 2 negara bahwa pemimpin Yahudi nerima, tapi ditolak nih sama pemimpin dari negara Arab. Nah, akhirnya terjadilah perang tadi, dan kemudian habis itu perangnya pada tahun 1948 dan berakhir 1949 itu dengan perjanjian gencatan senjata 1949. Nah, akhirnya menghasilkan perbatasan-perbatasan baru lagi sepanjang wilayah zona pertempuran antara Israel dengan negara-negara tetangga. Nah, batas itu kemudian dikenal sebagai Jalur Gaza, yang mana didudukin sama Mesir, dan Yerusalem Timur dan tepi barat diduduki oleh Yordania. Negara-negara Arab di sekitarnya menolak untuk mengakui Israel, yang berarti tadi itu kesepakatan atas perbatasan belum juga disepakati pada saat tersebut. Akhirnya belum sepakat, akhirnya sampai tahun 1967 terjadilah perang. Ya, ini perang terbesar terkait perbatasan wilayah Israel yang terjadi di tahun 1967 ini, ketika konflik, yang mana konfliknya dikenal sebagai Perang 6 Hari, membuat Israel menguasai wilayah semenanjung Sinai, terus jalur Gaza, Yerusalem Timur, tepi barat, dan juga sebagian besar dataran tinggi Golan Suriah, sehingga membuat wilayah kekuasaan Israel itu jadi berlipat ganda daripada sebelumnya, gitu kan. Yang tadinya disuruh bagi 2 negara itu jadi milik Palestina beserta Yahudi Israel,
Lah kok sekarang berlipat ganda, jadi ditambah Semenanjung Sinai dikuasai, kemudian jalur Gaza dikuasai, seperti itu. Yerusalem Timur juga ikut dikuasai. Nah, langkah ini tidak semerta-merta diakui ya oleh komunitas internasional, karena Israel itu secara efektif mencaplok Yerusalem Timur, ngeklaim seluruh kota sebagai ibu kotanya, seperti itu. Nah, hal ini tidak diakui oleh komunitas internasional sampai pada akhirnya Amerika Serikat pada masa pemerintahannya Donald Trump itu apa ya istilahnya memberikan posisinya gitu atau menerangkan responnya sehingga menjadi negara besar pertama yang mengakui gitu, yang mengakui terkait klaim dari Israel. Nah, secara meluas opini internasional terus menganggap Yerusalem dan Timur dataran di Golan ya adalah negara yang akhirnya didudukin sama Israel, seperti itu. Nah, akhirnya garis perbatasan 1967 ini maksudnya adalah warga Palestina itu kembali, maksudnya oke, setuju deh gitu loh dengan garis perbatasan sebelum 1967 gitu. Yang mana ya udah nggak apa-apa, dua negara untuk dua warga dibagi gitu kan. Nah, namun karena udah terlanjur nih adanya perang 1967 atau perang 6 hari itu, jadinya ya Israel tetap pengen mencaplok wilayah-wilayah tersebut, seperti itu. Mungkin itu sih untuk pembahasan mengenai solusi dua negara sekaligus garis perbatasan 1967. Jadi jika dikatakan Xi Jinping pada pidatonya itu mengakui ya atau mendukung adanya garis perbatasan pra 1967 dan juga mendukung adanya solusi dua negara, yaitu adalah Xi Jinping maksudnya ingin Palestina itu tetap berada di mendapatkan haknya kembali, seperti itu. Nah, seperti itu terkait solusi dua negara dan juga garis perbatasan 1967. Mas Ren dan Mas Hafiz tahu nggak sih apa yang menarik nih dari KTT ini? Jika kita lihat lagi dari pembahasan-pembahasan yang udah kita jelaskan tadi ya, KTT ini ternyata nggak sama sekali loh membahas mengenai Muslim Uighur. Padahal seperti yang Mas Ren sampaikan tadi, si Jinping itu menyebutkan penolakan Cina terhadap pengaitan kegiatan teror dengan etnis atau kelompok tertentu. Nah, hal ini tuh menurut aku kayaknya agak bertentangan ya dengan kenyataan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia bagi Muslim Uighur di Cina gitu, Mas. Iya, betul juga. Iya, kira-kira kalau dari Mas Hafiz apa aja sih, Mas, diskriminasi yang dihadapi sama Muslim Uighur di Cina? Pemerintah Cina telah melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang. Di antaranya yaitu pelanggaran kebebasan beragama. Di mana seperti yang diberitakan oleh surat kabar internasional bahwa otoritas pemerintahan Cina melarang etnis Muslim Uighur di Xinjiang untuk melakukan kegiatan beribadah menurut agamanya. Warga Muslim Uighur juga dilarang untuk melakukan ritual keagamaan seperti sholat dan berpuasa pada saat bulan Ramadan. Dan juga masjid-masjid dijaga ketat oleh pasukan keamanan pemerintah PKC. Warga Muslim Uighur juga dilarang untuk memasuki masjid dan berdoa. Bahkan para pejabat membagikan makanan dan minuman ke rumah-rumah warga Muslim Uighur pada saat bulan suci Ramadan dan memaksa warga Muslim Uighur untuk tidak berpuasa. Namun demikian pemerintah PKC berdalih hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kestabilan untuk negaranya. Selain kebebasan dalam beragama, pemerintah Cina juga melakukan pelanggaran HAM lainnya, yaitu kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat, hambatan atas pendidikan, diskriminasi, serta hukuman mati terhadap tahanan politik.
Selain masjid-masjid dijaga ketat, bahkan keberadaan sekolah Islam dan imam dikontrol secara ketat oleh pemerintah PKC, dan para imam diharuskan untuk berdiri di sisi pemerintah untuk dapat melancarkan propaganda bagi Muslim Uighur. Sejak tahun 1995 hingga 1999, pemerintah Cina telah meruntuhkan 70 tempat beribadah untuk serta mencabut surat izin 44 imam yang tidak mendukung pemerintahan. Pemerintah juga secara resmi menerapkan larangan ibadah perorangan di tempat-tempat milik negara. 10 diskriminasi dalam aspek ekonomi juga dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap etnis Muslim Uighur. Sebagian besar Muslim Uighur mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di tempatnya sendiri. Seringkali mereka mendapatkan tindakan yang kasar di tempat pelayanan publik, di mana kebanyakan Muslim Uighur tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang sangat strategis bila dibandingkan dengan suku Han. Menurut Amnesty International, Xinjiang merupakan satu-satunya provinsi di Cina yang mengizinkan hukuman mati terhadap tahanan politik. Jumlah pasti korban tahanan politik yang dihukum mati disembunyikan oleh negara Cina. Namun menurut Dogu Turkestan, 11 jumlah tewas akibat hukuman mati ataupun penyiksaan oleh pemerintah Cina mencapai 2.500 jiwa dari tahun 1999 sampai Maret 2000 saja. Diskriminasi yang dialami oleh Muslim Uighur adalah merupakan kebijakan pemerintah Cina yang menginginkan terwujudnya One China Policy atau kebijakan satu Cina. Oke, terima kasih banyak Mas Hafiz atas penjelasan tentang Uighur ini. Jadi kayak kita recall gitu ya pembahasan yang sebetulnya udah lama gitu ya, sampai kita bahas lagi kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman dan rekan aku Bahana dan juga Mas Hafiz, ternyata Dubes Cina gitu ya, beliau mengatakan bahwa yang terjadi di Uighur itu sebetulnya bukan diskriminasi atau Islamofobia. Oh, terus apa tuh Mas? Iya, makanya akhirnya Xi Jinping mau mengatakan kita menentang Islamofobia. Oh. Gitu. Jadi itu bukan diskriminasi, katanya sih gitu kan. Jadi itu adalah upaya untuk memerangi radikalisme di wilayah Xinjiang. Jadi bukan terkhusus buat etnis Uighur aja gitu. Bukan terkhusus buat muslim aja. Itu karena orang-orang Xinjiang. Orang-orang Xinjiang berusaha untuk meninggalkan Cina. Gimana sih bahasanya? Memisahkan diri dari Cina. Ada kelompok separatis Nah, gitu ya Mas ya? Iya, ada kelompok separatis Xinjiang yang mau memisahkan diri dengan China kayak gitu. Makanya akhirnya pemerintah China mengeluarkan pasukan militernya untuk kemudian mengambil alih kembali gitu wilayah Xinjiang gitu, dan jadi mereka tuh mau mendirikan negara baru gitu loh, namanya Turkistan Timur. Mungkin ini terinspirasi dari negara Turki kali ya. Oh iya, bisa jadi. Tapi kita juga nggak tahu Jadi sih. yang khusus orang-orang Muslim Iya, mungkin Mas ya? mungkin seperti itu, dan kita juga nggak pernah tahu gitu ini ideologi apa yang dibawa sampai akhirnya mau memisahkan diri kayak baik. gitu. Wah, jadi semakin memberikan tanda tanya besar ya Mas Ryan terkait KTT Cina di Arab Saudi ini. Jadi kalau misalnya tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan membawa juga beberapa opini gitu ya dari tokoh, baik dari itu ada orang Barat, kemudian juga dari Said Sadiq yang mana dia tokoh dari Arab gitu ya, dan juga terkait bagaimana sebenarnya kenyataan yang terjadi di Uighur ini, kita sama-sama belum tahu kepastiannya. Kita tunggu gitu. update berikutnya. Iya, kita barangkali silakan kita lihat update berikutnya dengan kita melihat di tengah gitu Mas, agar bisa melihat secara objektif gitu kan. Ya, apakah ini benar-benar
dukungan dari Cina untuk negara-negara Arab, atau benar seperti yang disampaikan oleh Paul Sullivan tadi, hanyalah propaganda politik gitu untuk memberikan kesan Cina itu bisa menggantikan posisi Amerika Serikat. Baik, mungkin kalau teman-teman yang mendengarkan podcast ini ada apa ya istilahnya, ada insight atau masukan atau tahu jawabannya, mungkin kita sangat menunggu ya terkait kritik atau saran dan juga pendapat dari teman-teman pribadi gitu. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah. Kami sangat-sangat menunggu apabila ada masukan dari teman-teman, apalagi apabila ada insight baru buat kami selaku podcaster, selaku yang memberikan penjelasan ini. Sangat kami tunggu. Dan jangan lupa like, komen apabila ada masukan, dan share apabila menurut kamu informasi ini berguna buat kamu maupun teman-teman sekitarmu. Terima kasih, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.